Pernahkah Anda merenungkan makna di balik kata-kata yang Anda gunakan sehari-hari? Ketika Anda berkata, tanganku sakit atau tubuhku lelah, ada sesuatu yang tersembunyi dalam bahasa itu. Frasa-frasa ini menunjukkan bahwa Anda tidak menyebut diri Anda sebagai tubuh, melainkan mengakuinya sebagai sesuatu yang Anda miliki. Seolah-olah tubuh hanyalah properti, seperti rumah atau kendaraan. Tapi jika tubuh adalah milik Anda, lalu siapa Anda sebenarnya? Bahasa kita adalah jendela menuju kesadaran yang lebih dalam. Ia mencerminkan realitas tersembunyi bahwa identitas sejati Anda tidak terbatas pada daging dan tulang. Tubuh hanyalah wadah, sebuah alat luar biasa yang dirancang untuk membawa Anda melalui pengalaman hidup di dunia fisik. Namun, di balik semua ini ada sesuatu yang tak tersentuh oleh usia, penyakit, atau bahkan kematian, kesadaran Anda. Kesadaran adalah inti keberadaan Anda. Cobalah amati napas Anda. Perhatikan detak jantung Anda. Semua itu terjadi tanpa Anda melakukan apapun. Siapakah yang menyadari proses ini? Ada bagian dari diri Anda yang tetap tenang, waspada, dan hadir, meskipun tubuh Anda lelah, pikiran Anda gelisah, atau emosi Anda memuncak. Bagian ini adalah pengamat yang tak terikat oleh fluktuasi dunia fisik. Tubuh Anda adalah instrumen luar biasa yang memungkinkan Anda merasakan dunia. Anda bisa melihat matahari terbenam, mendengar alunan musik, atau merasakan kelembutan angin di kulit Anda. Namun, semua pengalaman ini tidak lebih dari sinyal yang diterjemahkan oleh otak, lalu disadari oleh entitas yang lebih dalam, jiwa Anda. Tubuh adalah layar proyeksi, tetapi kesadaran Anda adalah penontonnya. Bayangkan sebuah kendaraan. Pengemudi mengendalikan mobil, tapi ia bukanlah mobil itu sendiri. Demikian pula, kesadaran Anda adalah pengemudi yang mengarahkan tubuh melalui perjalanan kehidupan. Dalam setiap momen, Anda memiliki pilihan untuk mengidentifikasi diri sebagai kendaraan itu dengan segala keterbatasannya, atau mengenali diri Anda sebagai pengemudi yang bebas, penuh potensi, dan tak terbatas. Memahami ilusi identitas ini membawa kebebasan yang luar biasa. Anda mulai melihat rasa sakit, kesenangan, atau bahkan ketakutan, bukan sebagai bagian dari siapa Anda, tetapi hanya sebagai pengalaman yang dialami oleh tubuh Anda. Dalam perspektif ini, rasa sakit tidak lagi menakutkan, dan kegembiraan tidak lagi membutakan. Anda menjadi pusat kesadaran yang tenang, sebuah esensi abadi yang tidak terikat oleh dunia material. Saat Anda mengenali bahwa tubuh hanyalah alat, Anda mulai memperlakukan tubuh dengan lebih hormat. Bukan sebagai identitas Anda, tetapi sebagai sahabat setia yang mendukung perjalanan Anda. Anda merawatnya, tetapi tidak lagi terikat padanya. Inilah langkah pertama menuju kebangkitan kesadaran sejati, melampaui ilusi identitas fisik dan menemukan diri Anda yang sebenarnya. Anda bukan tubuh Anda. Anda adalah pengamat, jiwa yang abadi, yang menyaksikan setiap pengalaman dengan penuh cinta dan kehadiran. Setiap hari, tubuh Anda berubah tanpa Anda sadari. Sel-sel kulit mati digantikan dengan yang baru. Rambut Anda tumbuh, organ-organ memperbarui dirinya, dan seluruh tubuh Anda, dalam 7 tahun, secara biologis bukan lagi tubuh yang sama. Namun, di tengah semua perubahan ini, sesuatu tetap tak tergoyahkan. Esensi yang membuat Anda tetap merasa seperti Anda. Apa yang melampaui waktu, perubahan, dan batasan fisik ini? Itulah jiwa Anda, esensi abadi yang menjadi saksi dari semua transformasi fisik. Bayangkan diri Anda di cermin, mengamati foto-foto lama. Anda melihat versi diri Anda yang lebih muda, mungkin dengan tubuh yang berbeda, wajah yang lebih segar, atau mata yang penuh semangat. Tetapi, apa yang membuat Anda tetap merasa terhubung dengan diri itu? Jiwa Anda adalah benang merah yang menghubungkan setiap momen, setiap pengalaman, dan setiap fase kehidupan Anda. Ia adalah inti keberadaan Anda, tidak terpengaruh oleh usia atau keausan tubuh. Jiwa ini tidak hanya terbatas pada pengalaman fisik. Dalam mimpi, misalnya, Anda menjelajahi dunia tanpa batas tubuh. Anda bisa melihat tanpa mata, bergerak tanpa otot, dan merasakan tanpa saraf. Dalam keadaan ini,
jiwa Anda menjadi pencipta dan pengamat realitas yang sepenuhnya baru, membuktikan bahwa keberadaan Anda tidak bergantung pada tubuh Anda. Mimpi adalah pengingat lembut bahwa Anda lebih dari sekadar daging dan darah. Anda adalah makhluk tak terbatas yang berfungsi melampaui fisik. Tubuh, dengan segala keindahan dan kompleksitasnya, hanyalah pakaian yang Anda kenakan di kehidupan ini. Sama seperti Anda mengganti pakaian sesuai kebutuhan, jiwa Anda, pada saatnya, akan meninggalkan tubuh ini untuk mengambil bentuk baru, atau mungkin kembali ke sumber asalnya. Pemahaman ini memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan kematian. Ketakutan terhadap kehilangan dan perubahan memudar ketika Anda mengenali diri Anda sebagai sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Namun, esensi jiwa tidak hanya tentang keberadaan yang abadi. Ia juga tentang makna yang lebih dalam. Jiwa adalah pusat dari intuisi, kreativitas, dan kasih sayang. Ia adalah bagian dari diri Anda yang melampaui logika, yang merasa terhubung dengan orang lain, alam, dan semesta itu sendiri. Ia adalah sumber dari rasa kagum ketika Anda memandang langit malam atau mendengar melodi yang menggetarkan hati. Jiwa Anda adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ilahi. Ketika Anda mulai mengenali jiwa sebagai identitas sejati Anda, hidup berubah. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai korban dari tubuh yang rapuh dan mulai menghormati tubuh sebagai alat yang memungkinkan jiwa Anda mengalami dunia ini. Anda berhenti takut pada perubahan karena Anda tahu bahwa esensi Anda tidak terpengaruh. Hidup menjadi tarian, sebuah eksplorasi penuh rasa syukur, karena Anda menyadari bahwa di balik semua ini, Anda adalah energi abadi yang tidak pernah benar-benar pergi. Tubuh manusia adalah mahakarya yang luar biasa, sebuah keajaiban biologi yang melampaui sekadar fungsi mekanis. Setiap jantung yang berdetak, setiap helaan napas, dan setiap sinyal listrik yang melintas di otak Anda adalah bukti dari rancangan yang begitu canggih, seolah-olah tubuh Anda dirancang dengan kecerdasan kosmik yang tak terbayangkan. Namun tubuh ini tidak hidup dengan sendirinya. Ia adalah alat yang diciptakan untuk menampung, melayani, dan mengekspresikan kesadaran yang jauh lebih besar, jiwa Anda. Bayangkan sebuah alat musik yang sangat kompleks, seperti biola Stradivarius. Keindahannya terletak pada desainnya, tetapi hanya melalui pemainnya musik dapat tercipta. Tubuh Anda adalah instrumen semacam itu. Ia indah, penuh harmoni, dan dirancang untuk menyelaraskan jiwa Anda dengan dunia fisik. Namun, seperti biola tanpa musisi, tubuh tanpa kesadaran hanyalah benda mati. Kehadiran jiwa Anda adalah yang menghidupkan dan memberikan makna. Di dalam tubuh Anda terdapat keajaiban biologi yang hampir mistis. DNA Anda, misalnya, adalah lebih dari sekadar kode genetik. Banyak ilmuwan dan mistikus percaya bahwa DNA bertindak sebagai antena kosmik, menerima dan memancarkan informasi dari dimensi yang melampaui fisik. Setiap sel dalam tubuh Anda adalah saksi dari hubungan antara jiwa dan materi, sebuah koneksi yang melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh sains modern. Salah satu jembatan penting antara jiwa dan tubuh adalah pineal gland, atau kelenjar pineal, yang sering disebut mata ketiga. Dalam banyak ajaran kuno, pineal gland dipandang sebagai pusat spiritual yang menghubungkan kesadaran manusia dengan dimensi non-fisik. Penelitian ilmiah modern menunjukkan bahwa kelenjar ini menghasilkan melatonin, hormon yang memengaruhi siklus tidur dan mimpi, tetapi ajaran kuno mengatakan lebih dari itu. Kelenjar ini adalah portal jiwa untuk terhubung dengan keabadian. Ketika Anda bermeditasi, bermimpi, atau mencapai keadaan kesadaran tinggi, pineal gland Anda mungkin memainkan peran penting dalam memperkuat koneksi antara tubuh fisik dan jiwa. Tubuh Anda juga menunjukkan desain kosmik dalam harmoni sistemnya. Jantung Anda, misalnya, bukan hanya organ pemompa darah. Jantung menciptakan medan elektromagnetik yang sangat kuat, jauh melampaui otak, dan medan ini berubah sesuai dengan emosi Anda. Saat Anda merasa cinta atau syukur, jantung Anda memancarkan pola harmoni yang memengaruhi seluruh tubuh dan bahkan orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah bukti bahwa tubuh Anda bukan hanya fisik,
tetapi alat untuk menyampaikan energi dan kesadaran jiwa Anda ke dunia. Ketika Anda mulai melihat tubuh Anda sebagai alat jiwa, cara Anda memperlakukannya berubah. Anda tidak lagi menganggapnya hanya sebagai sarana untuk memenuhi hasrat duniawi. Sebaliknya, Anda mulai merawatnya sebagai instrumen sakral, memastikan ia cukup sehat dan selaras untuk menjalankan tujuan jiwa Anda. Tubuh ini bukan beban atau batasan, tetapi kendaraan untuk eksplorasi, transformasi, dan ekspresi. Dengan memahami bahwa tubuh adalah alat jiwa, Anda membuka pintu menuju hubungan yang lebih dalam dengan diri Anda sendiri. Anda menyadari bahwa di balik setiap detak jantung dan setiap tarikan napas, ada jiwa yang ingin terhubung, mencipta, dan berkembang. Tubuh ini, meskipun sementara, adalah hadiah luar biasa, sebuah karya seni kosmik yang membawa Anda lebih dekat pada makna hidup yang sejati. Tubuh manusia bukan hanya susunan fisik yang terdiri dari daging, tulang, dan darah. Ia adalah medan energi hidup, sebuah orkestra yang bergerak selaras dengan getaran pikiran, emosi, dan niat Anda. Ketika Anda menyadari bahwa tubuh Anda lebih dari sekadar benda fisik, Anda mulai melihatnya sebagai cerminan langsung dari kesadaran Anda. Sebuah jembatan antara dunia material dan energi tak kasat mata yang mengalir melalui segala hal. Salah satu pusat energi paling menakjubkan dalam tubuh adalah jantung. Jantung Anda tidak hanya memompa darah, tetapi juga menciptakan medan elektromagnetik yang kuat, yang dapat dirasakan hingga beberapa meter dari tubuh Anda. Medan ini, yang lebih besar daripada medan yang dihasilkan oleh otak, berubah sesuai dengan emosi dan niat Anda. Ketika Anda merasa cinta, syukur, atau damai, jantung Anda memancarkan pola energi yang harmonis, memengaruhi bukan hanya tubuh Anda sendiri, tetapi juga lingkungan di sekitar Anda. Jantung Anda, dengan segala kompleksitasnya, adalah pusat energi yang menyelaraskan tubuh fisik Anda dengan kesadaran yang lebih tinggi. Air, yang menyusun sekitar 70% tubuh Anda, adalah medium lain yang menunjukkan hubungan antara tubuh dan energi. Penelitian menunjukkan bahwa air dapat membentuk pola molekuler yang berubah sesuai dengan frekuensi energi di sekitarnya, termasuk pikiran dan emosi Anda. Ketika Anda mengirimkan pikiran positif atau penuh cinta, air dalam tubuh Anda merespons dengan membentuk pola harmoni yang indah. Sebaliknya, energi negatif dapat menciptakan pola yang kacau. Tubuh Anda, yang sebagian besar terdiri dari air, adalah penerima dan pemancar energi, terhubung langsung dengan kualitas kesadaran Anda. Tubuh ini juga menyimpan energi dalam bentuk cakra, yang dalam tradisi spiritual digambarkan sebagai pusat-pusat energi yang terletak sepanjang tulang belakang. Cakra ini adalah saluran yang memungkinkan energi universal mengalir ke dalam tubuh Anda, memengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan spiritual Anda. Ketika cakra Anda seimbang, tubuh Anda menjadi harmonis, memungkinkan jiwa Anda untuk sepenuhnya mengekspresikan dirinya. Namun, ketika cakra tersumbat oleh emosi yang belum terselesaikan atau pola pikir negatif, aliran energi ini terganggu, menciptakan ketidakseimbangan yang dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda. Kesadaran Anda adalah kunci untuk menyelaraskan tubuh dan energinya. Melalui praktik seperti meditasi, pernapasan sadar, dan pengamatan diri, Anda dapat merasakan aliran energi yang menghidupkan tubuh Anda. Dalam momen-momen keheningan, Anda mungkin menyadari bahwa setiap napas membawa energi baru ke dalam tubuh Anda, sementara setiap hembusan napas melepaskan energi lama yang tidak lagi Anda butuhkan. Ketika Anda hidup dengan kesadaran bahwa tubuh Anda adalah medan energi, Anda mulai menghargai hubungan antara pikiran, emosi, dan fisik Anda. Anda menyadari bahwa kesehatan bukan hanya tentang menjaga tubuh secara fisik, tetapi juga tentang menciptakan harmoni dalam pikiran dan jiwa Anda. Tubuh Anda, dengan semua keindahan energinya, adalah alat luar biasa yang dirancang untuk menyelaraskan kesadaran Anda dengan dunia di sekitar Anda. Ia adalah cerminan dari siapa Anda sebenarnya, makhluk energi yang terhubung dengan semesta yang hidup dan bergetar. Tubuh dan jiwa adalah dua sisi dari koin yang sama, saling terkait dalam tarian keberadaan yang indah.
Namun, seringkali kita merasa terputus dari esensi sejati kita, terjebak dalam hiruk-pikuk pikiran, tuntutan fisik, dan emosi yang mendominasi. Untuk menjembatani kesenjangan ini, kita memerlukan praktik kesadaran, alat transformasi yang menghubungkan dimensi fisik tubuh dengan kedalaman jiwa. Meditasi adalah salah satu jalan yang paling kuat untuk mencapai harmoni ini. Ketika Anda duduk dalam keheningan, menarik napas perlahan, dan memusatkan perhatian pada setiap sensasi, Anda mulai menyadari perbedaan antara tubuh Anda yang terasa berat dan kesadaran Anda yang bebas. Napas, yang sering kita abaikan, menjadi jembatan antara dimensi fisik dan spiritual. Dalam setiap tarikan napas, Anda membawa energi kehidupan ke dalam tubuh Anda, dan dalam setiap hembusan, Anda melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Melalui meditasi, Anda tidak hanya merasakan tubuh Anda juga menyadari bahwa Anda lebih dari sekadar tubuh itu. Saat Anda semakin mendalam dalam praktik meditasi, muncul sebuah pengalaman yang mendalam, pengamatan tanpa identifikasi. Dalam kondisi ini, Anda mulai menyaksikan pikiran, rasa sakit, atau emosi Anda tanpa merasa terikat pada mereka. Anda menyadari bahwa rasa sakit bukanlah Anda, melainkan sesuatu yang dialami tubuh Anda. Pikiran-pikiran cemas tidak lagi membelenggu Anda, karena Anda memahami bahwa mereka hanyalah bayangan yang melintas di langit kesadaran Anda. Dengan pengamatan ini, tubuh Anda berubah dari penjara menjadi alat yang bebas digunakan oleh jiwa Anda untuk menjelajahi realitas. Latihan kesadaran seperti yoga juga merupakan cara luar biasa untuk memperkuat hubungan antara tubuh dan jiwa. Setiap gerakan dalam yoga bukan hanya latihan fisik, tetapi juga ekspresi energi dan kesadaran. Ketika Anda bergerak dengan penuh perhatian, Anda merasa tubuh Anda sebagai instrumen jiwa, harmonis dan penuh kehidupan. Setiap postur adalah doa dalam bentuk gerakan, menghubungkan dimensi fisik dengan energi kosmik yang lebih besar. Namun, praktik kesadaran tidak harus terbatas pada meditasi atau yoga. Bahkan dalam momen sehari-hari, Anda dapat melatih hubungan ini. Ketika Anda makan, misalnya, cobalah untuk benar-benar hadir. Rasakan tekstur makanan, nikmati setiap rasa, dan syukuri energi yang diberikannya untuk tubuh Anda. Ketika Anda berjalan, sadari setiap langkah kaki Anda menyentuh bumi, dan rasakan bagaimana gravitasi menghubungkan Anda dengan planet ini. Setiap tindakan, ketika dilakukan dengan kesadaran, menjadi pengingat bahwa tubuh dan jiwa Anda bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman hidup ini. Dalam perjalanan kesadaran ini, Anda mungkin menemukan bahwa hubungan antara tubuh dan jiwa adalah kunci untuk memahami kehidupan itu sendiri. Tubuh, dengan segala keterbatasannya, adalah jendela untuk mengeksplorasi dimensi jiwa yang tak terbatas. Dan jiwa, dengan kebebasannya, menemukan ekspresi dalam dunia fisik melalui tubuh. Ketika Anda mempraktikkan kesadaran, Anda tidak hanya menghubungkan tubuh dan jiwa, tetapi juga menyelaraskan diri Anda dengan energi semesta yang lebih besar. Anda menjadi saksi dari harmoni ilahi yang selalu ada di dalam diri Anda. Sejak zaman kuno, para filsuf, mistikus, dan guru spiritual telah memahami bahwa tubuh hanyalah alat sementara, kendaraan bagi jiwa untuk mengalami dunia fisik. Peradaban-peradaban besar seperti Mesir kuno, India, dan Yunani kuno menyadari bahwa tubuh dan jiwa tidak terpisahkan, tetapi juga tidak setara. Tubuh adalah wadah yang memfasilitasi perjalanan jiwa di dunia material, sementara jiwa adalah energi abadi yang melampaui ruang dan waktu. Di Mesir kuno, hieroglif menggambarkan manusia sebagai makhluk multidimensi. Tubuh dianggap sebagai rumah sementara bagi Ka, energi vital, dan Ba, jiwa yang melampaui fisik. Piramida dibangun bukan hanya sebagai makam, tetapi sebagai alat spiritual yang membantu jiwa melanjutkan perjalanannya ke dimensi yang lebih tinggi. Ajaran mereka menekankan bahwa memahami hubungan antara tubuh dan jiwa adalah kunci untuk transendensi. Dalam harmoni ini, manusia dapat melampaui ketakutan terbesar mereka, kematian. Ketakutan akan kematian adalah salah satu bayangan tergelap yang membayangi pikiran manusia. Tetapi kebijaksanaan kuno mengajarkan bahwa kematian hanyalah ilusi.
Tubuh mungkin berhenti berfungsi, tetapi jiwa tetap hidup, terus bergerak ke realitas yang baru. Seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompongnya, jiwa meninggalkan tubuh untuk menemukan bentuk yang lebih bebas. Ketika Anda memahami bahwa identitas sejati Anda adalah jiwa, bukan tubuh, ketakutan akan kematian memudar, digantikan oleh rasa damai yang mendalam. Rasa sakit fisik, yang sering dianggap sebagai hukuman atau penderitaan, juga memiliki makna mendalam dalam perspektif kesadaran. Dalam kebijaksanaan kuno, rasa sakit adalah guru. Ia mengarahkan perhatian Anda pada tubuh, memaksa Anda untuk hadir sepenuhnya, dan belajar dari pengalaman itu. Rasa sakit bukan musuh, tetapi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ketika Anda mengamati rasa sakit tanpa melawan atau mengidentifikasi dengannya, Anda menyadari bahwa jiwa Anda tetap utuh, tak tersentuh oleh penderitaan tubuh. Kebijaksanaan kuno juga mengajarkan bahwa tubuh, meskipun sementara, adalah instrumen sakral. Dalam ajaran yoga dan meditasi, tubuh adalah kuil di mana jiwa dapat bersatu dengan energi ilahi. Setiap nafas, setiap denyut nadi, adalah ekspresi dari energi kosmik yang mengalir melalui Anda. Dengan kesadaran, tubuh menjadi lebih dari sekadar alat, ia menjadi saluran bagi jiwa untuk mengekspresikan kreativitas, cinta, dan harmoni ke dalam dunia. Melalui hubungan yang sadar antara tubuh dan jiwa, Anda dapat menemukan kebebasan yang sejati. Anda tidak lagi melihat keterbatasan tubuh sebagai penghalang, tetapi sebagai tantangan yang membantu jiwa tumbuh. Anda mulai memahami bahwa kehidupan ini, dengan semua sukacita dan penderitaannya, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tubuh Anda adalah tempat latihan, di mana jiwa Anda belajar untuk mencintai, bersyukur, dan akhirnya melampaui segala keterbatasan. Kebijaksanaan kuno adalah pengingat bahwa Anda lebih dari sekadar tubuh ini. Anda adalah energi abadi, bagian dari harmoni universal yang melampaui batas waktu. Dengan memahami hubungan ini, Anda tidak hanya mengatasi ketakutan akan kematian atau rasa sakit, tetapi juga menemukan keberanian untuk hidup sepenuhnya, menjadi jiwa yang hidup melalui tubuh, penuh kesadaran dan keajaiban. Tubuh manusia adalah salah satu pencapaian tertinggi dari penciptaan, sebuah teknologi kosmik yang melampaui imajinasi. Ia adalah mesin yang luar biasa kompleks, di mana materi dan energi bersatu untuk mendukung perjalanan jiwa di dunia fisik. Namun, tubuh ini bukan sekadar alat biologis. Ia adalah jendela menuju evolusi kesadaran, tempat di mana jiwa dan dunia material bertemu dalam tarian keabadian. Bayangkan tubuh Anda sebagai teknologi canggih yang tidak hanya diciptakan untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang. DNA Anda, misalnya, adalah lebih dari sekadar cetak biru genetik. Dalam perspektif spiritual dan ilmiah yang semakin berkembang, DNA dipandang sebagai antena kuantum, alat yang menerima informasi dari dimensi non-fisik. Ketika Anda bermeditasi, memancarkan niat positif, atau mengalami momen pencerahan, DNA Anda merespons, mengaktifkan potensi yang selama ini tersembunyi. Tubuh ini tidak statis, ia terus berkembang, menyesuaikan diri dengan tingkat kesadaran Anda. Namun, tubuh tidak hanya menjadi penerima energi, ia juga menjadi ekspresi energi. Setiap gerakan, setiap emosi, setiap pikiran menciptakan gelombang energi yang memengaruhi tubuh Anda dan dunia di sekitar Anda. Jantung, misalnya, adalah pusat dari medan elektromagnetik yang kuat, memancarkan frekuensi yang berubah sesuai dengan keadaan emosi Anda. Ketika Anda merasa damai, bersyukur, atau penuh cinta, jantung Anda memancarkan harmoni yang tidak hanya menyembuhkan tubuh Anda, tetapi juga memengaruhi orang lain di sekitar Anda. Tubuh Anda juga dirancang untuk menjadi jendela evolusi jiwa. Dalam menghadapi tantangan fisik, penyakit, rasa sakit, atau penuaan, jiwa Anda memiliki kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Setiap rintangan fisik adalah peluang untuk memperdalam kesadaran, mengasah ketahanan, dan menemukan keberanian. Tubuh ini, meskipun terbatas dalam waktu, adalah alat yang memungkinkan jiwa Anda mengatasi batasan dan menemukan potensi sejatinya. Praktik kesadaran adalah kunci untuk membuka potensi transformasi ini.
Ketika Anda dengan sengaja merawat tubuh Anda melalui meditasi, yoga, pernapasan sadar, atau pola makan yang seimbang, Anda menciptakan lingkungan di mana jiwa Anda dapat bersinar. Latihan-latihan ini bukan hanya tentang menjaga kesehatan fisik, mereka adalah cara untuk menyelaraskan tubuh dengan energi kosmik, menciptakan harmoni yang memungkinkan ekspresi jiwa Anda dalam bentuk yang paling murni. Kelenjar pineal, yang sering disebut sebagai mata ketiga, adalah salah satu contoh bagaimana tubuh berfungsi sebagai jembatan antara dunia fisik dan non-fisik. Dalam meditasi yang mendalam, kelenjar ini dapat diaktifkan, membuka portal ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Ajaran kuno menyebutnya sebagai pusat spiritual, yang memungkinkan manusia melampaui realitas fisik dan terhubung dengan keabadian. Tubuh Anda adalah teknologi kosmik yang didesain bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menciptakan, menyembuhkan, dan berkembang. Ia adalah alat luar biasa yang memungkinkan Anda menjelajahi kedalaman jiwa dan melampaui keterbatasan dunia material. Ketika Anda memahami bahwa tubuh ini adalah instrumen yang dirancang dengan kesempurnaan ilahi, Anda mulai menghormati setiap aspek keberadaannya, dari DNA hingga medan energinya. Transformasi sejati terjadi ketika Anda hidup dengan kesadaran penuh akan hubungan antara tubuh dan jiwa. Dengan setiap langkah sadar, Anda membuka potensi yang tak terbatas, menjadikan tubuh Anda tidak hanya sebagai kendaraan jiwa, tetapi juga sebagai jendela menuju keajaiban kehidupan dan evolusi. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.